Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Nelvia. Saya dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 3 Babelan. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu masalah penduduk bersifat kuantitatif dan juga masalah penduduk bersifat kualitatif. Yang pertama saya akan bahas adalah masalah penduduk bersifat kuantitatif. Ada beberapa macam masalah penduduk bersifat kuantitatif. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Dalam setiap penduduk besar pasti ada manfaat dalam jumlah penduduk yang besar ini. Di antaranya, penyediaan tenaga kerja dan juga mempertahankan keutuhan negara. Jadi sudah sangat jelas ya, kalau apabila negara kita banyak jumlahnya, penduduknya banyak, otomatis negara kita semakin kuat untuk mempertahankan keutuhan negara kita. Ternyata tak hanya manfaat, Indonesia juga menghadapi masalah yang besar berkaitan dengan jumlah penduduk besar, yaitu pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana, kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Karena jika penyediaan lapangan kerja tipis atau sedikit, ya otomatis banyak penduduk Indonesia yang menganggur, itu sudah sangat jelas. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk cepat. Ini masih kuantitatif ya. Penduduk cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, yang berarti penduduk Indonesia semakin padat pula. Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan program keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Tidak bisa dibayangkan ya, jika tidak ada program keluarga berencana, mungkin penduduk Indonesia sudah sangat padat gitu. Yang ketiga adalah tingkat kemakmuran yang rendah. Meskipun tidak termasuk negara yang miskin, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar, yakni sebanyak 37,5 juta penduduk. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, akan tetapi banyak penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup di atas rata-rata bersyukur. Nih, yang kedua adalah masalah penduduk bersifat kualitatif. Ada dua masalah penduduk yang bersifat kualitatif, yaitu tingkat kesehatan penduduk yang rendah dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Yang pertama saya akan membahas adalah tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Bagi kalian yang belum tahu, angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur kematian. Yang kedua, angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Sebelumnya saya mohon maaf karena di depan rumah ada yang bangun ya, Bu. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori. Itu termasuk program pemberantas kemiskinan. Nah, selanjutnya adalah tingkat pendidikan yang rendah. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang yang berpendidikan tinggi ataupun sarjana tetapi menganggur. Nih, hal ini disebabkan karena sulitnya lapangan pekerjaan dan juga tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk dunia kerja dan sebagainya. Nih, dapat kita simpulkan. Jadi, mulai dari sekarang kita tuh harus belajar sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan yang benar-benar gitu. Karena sekarang itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Begitu juga lapangan pekerjaan kita yang tidak meluas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.